Sembah dan puji kami hanya bagi-Mu ya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersama-sama datang ke gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kami bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan yang tiada tara itu dalam kehidupan kami. Maka berkatilah ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah kami boleh menikmati kebersamaan dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kuat kuasa roh Engkau menyertai kami, hamba-hambamu yang melayani. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang hidup. Kami mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebenaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Tuhanku hebat, Kau hebat Tuhan. Kaulah hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Haleluya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Katakan Tuhan Yesus, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama
nyatakanlah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja Engkau Tuhan, Raja segala raja, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layak ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tetap menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sembah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, sembah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami. Karena Engkaulah yang layak menerimanya. Untuk menerima penyembahan pujian dari umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami siap dan butuh pertolongan dari Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami. Untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami siap dituntun oleh Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan judul Salib Kristus. Kita sudah sering mendengarnya, ini sudah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ingat, kalau semua yang aktif mengikuti kegiatan atau menonton YouTube, beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sempat dihebohkan di satu peristiwa di mana ada saudara seberang kita yang mengatakan bahwa di balik salib itu ada jin kafir. Sehingga itu menjadi satu perbantahan dan kita melihat di situ bagaimana sempat memakan korban. Ada saudara kita Bapak MKC yang akhirnya dijebloskan ke dalam penjara karena dia merespon, memberi jawaban sesuai dengan kebenaran yang diketahui dalam firman Tuhan. Dan juga kita menyaksikan bagaimana begitu banyak perkumpulan pemuda Kristus Indonesia maupun pemuda
Katolik mereka mengadakan pelaporan ke Mabes Polri maupun di polda-polda tertentu, tetapi semua ditolak. Nah, itu respon kita sebagai orang percaya waktu mendengar bahwa salib itu adalah jin kafirnya. Bagaimana respon kita? Apakah kita tersinggung, kita marah? Nah, saya kira itu semua tergantung kembali kepada bagaimana pemahaman kita. Karena kalau orang yang tidak paham mengatakan seperti itu, ya bagi kita itu adalah sesuatu yang biasa karena dia tidak tahu apa makna di balik itu. Tapi yang lebih penting adalah bagi kita orang percaya yang sekian tahun mengiringi Tuhan, tahu apa itu salib, makna salib dan latar belakangnya dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Pagi ini kita akan membahas lebih jauh untuk itu. Kita tahu bahwa lambang salib itu untuk orang percaya baru diadopsi atau dikenal pada abad keempat, yaitu pada saat Kaisar Konstantin, yaitu dari kerajaan Romawi, memeluk ke Kristen dan dia akhirnya menetapkan bahwa salib itu adalah lambang kekristenan, dan itu pada abad yang keempat. Sebelumnya pada awal tahun orang percaya kita mengenal namanya seperti ini, lambang kekristenan adalah ini. Lambang apa? Ini adalah lambang ikan. Kata orang Jawa, Bang, iwak, Pak ya. Jadi itu ada tulisan di sini, iktos dalam bahasa Yunaninya, yang merupakan singkatan diambil dari kata Yesus. Kalau bahasa Yunani, I dibacanya Y dibacanya I. Jadi kalau nama saya Lonardi, Y di belakang tapi bacanya I, Lonardi. Jadi I, Yesus, Kristos, Theo, Huios, Soter. Artinya Yesus Kristus anak Allah adalah juru selamat. Jadi inilah mereka pakai dari abad pertama, sehingga mereka tidak berani menyatakan dirinya. Kalau mereka bertemu dalam persekutuan untuk mengecek apa di orang percaya atau tidak, mereka akan mencoba menggambarkan di tanah lambang satu gambar itu busur begitu. Orang percaya lain akan menambahkannya sehingga membentuk ikan. Oh, itu berarti orang percaya. Nah, inilah latar belakang sehingga hari ini kita masih perhatikan mulai diaktifkan lambang ini di negara barat, di Amerika khususnya, mereka mulai menghidupkan lambang ini. Biasa ditempel di belakang mobil, ada lambang ini, ada lambang Kristen orang abad pertama. Nah, sekarang kita lihat, kita berbicara tentang salib. Salib yang kita pakai, yang kita lihat saat ini adalah salib disebut dengan salib Romawi. Karena itu berbeda dengan salib Yunani. Karena salib Yunani lambangnya plus, itu salib Yunani. Ada satu lagi, ini salib terbalik, disebut dengan salib Petrus. Dan yang memakai lambang salib ini adalah saudara kita dari Katolik. Tolong Bapak perhatikan bagaimana orang Katolik memberi tanda waktu dia tanda salib ini. Yang ada perhatikan itu salibnya terbalik apa salib tegak telak? Itu adalah salib terbalik karena kaki lebih panjang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi adalah salib terbalik yang dipakai orang Katolik. Cuma permasalahannya salib terbalik ini sekarang ini dipakai oleh kuasa gelap atau antikris atau gereja yang tidak percaya Kristus, dianggap itu salib yang terbalik. Jadi kalau gereja setan mereka melambang pakai, nah, ini dipakai oleh gereja setan. Jadi kita lihat bahwa lambang salib itu begitu krusial dan penting dipakai karena bagaimana? Kita tahu bahwa ada orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, ada gereja yang mengaku sebagai Kristen, tapi mereka tidak mengakui salib. Contohnya seperti apa? Kalau saksi Yehova, mereka tidak mengakui salib, tapi mereka mengakui Yesus dipaku di atas sebatang tiang saja, tidak ada palangnya. Jadi mereka kalau dengar salib, mereka alergi. Demikian juga gereja Mormon, mereka tidak mau ada lambang salib di gerejanya, yang adalah lambung patung yang dianggap itu Yesus. Nah, kita lihat itu begitu krusial dan sebagai orang percaya kita mau mengenai makna yang lebih dalam salib itu sebenarnya apakah di Alkitab ada menceritakan atau memberikan tanda-tanda dalam perjanjian lama bahwa salib itu sebenarnya adalah satu bentuk yang Tuhan kehendaki diadopsi, dipakai dan dimengerti oleh orang percaya. Kita lihat dalam Kejadian ini kita bisa melihat dalam Bilangan pasal 24 ayat 2 sampai 5 dan itu dibaca secara tuntas. Kita tahu waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, pada waktu mereka sampai ke daerah Moab, yaitu anak-anak keturunan dari Lot, yaitu sekarang itu negara Yordan. Mereka waktu itu ya berkemah di situ
Dan karena Moab mengetahui bahwa mendengar bagaimana bangsa Israel telah begitu sukses mengalahkan bangsa-bangsa lain yang mereka lewati, akhirnya mereka mengundang namanya Bileam, seorang ahli nujum, seorang tukang kutuk dan tukang berkat dari daerahnya Abraham asalnya, yaitu namanya Bileam, diundang ke Moab supaya dia mengutuki bangsa Israel. Karena dia tahu bahwa melawan dengan kekuatannya sendiri mereka tidak akan sanggup, jadi mereka memakai kekuatan ilahi supaya dikutuk dan bangsa Israel diharapkan bisa dikalahkan. Jadi kita baca di dalam Bilangan pasal 24 ayat 2 sampai 5, kita baca di sini. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Jadi datanglah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, dan pada waktu dia berdiri di atas gunung, puncak gunung, dan dia melihat ke bawah kemah bangsa Israel, dikatakan di sini firman Tuhan dibacakan, dikatakan, lalu diucapkannya lah sanjak, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang Maha Kudus, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, di tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Jadi pada waktu di Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, dia melihat dari atas puncak gunung dan dia melihat bahwa begitu indahnya konfigurasi atau formasi dari kemah bangsa Israel, sehingga dari situ dikatakan alangkah indahnya kemah-kemahmu. Jadi berarti ada sesuatu yang istimewa dengan posisi susunan kemah bangsa Israel itu saat itu. Untuk memahaminya kita akan melihat kepada Bilangan pasal 2 ayat 1 sampai 34. Nanti di rumah bisa dibaca secara detail supaya bisa dikoreksi, dilihat kebenarannya. Firman Tuhan kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Jadi bangsa Israel diperintahkan untuk berkemah, dengan pusat kemah itu adalah kemah pertemuan, di mana di situ ada tabur perjanjian, di mana di situ mereka mempersembahkan korban bakaran, itu sebagai pusat, dan bangsa Israel berkemah di sekeliling kemah pertemuan tersebut. Tetapi dengan ketentuan, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ya Laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka, dan pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri 74.600 orang yang dicatat. Kalau kita baca angka ini, apa manfaatnya? Nah, untuk itu kita melihat bagaimana lebih detail sebelumnya. Kita lihat kalau dibaca tadi ada Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 54, kita melihat jumlah laskar Israel yang dihitung yang berumur 20 tahun ke atas, kita dapati seperti ini. Jadi dalam kemah itu mereka 3 suku dalam satu kelompok, dan masing-masing jumlahnya dapat kita hitung di sini. Lihat. Yehuda sekian jumlahnya, Isakar, Zebulon 3 jadi 1, jumlahnya 186.400. Terus kedua Ruben dengan 3 suku yang lain, jumlahnya 151.450. Kemudian Efraim dengan 108.100. Kemudian suku Dan. Ini Yehuda menghadap timur, Ruben menghadap selatan, Efraim menghadap barat, Dan menghadap utara. Tolong kita perhatikan jumlah dari ini. Yang paling banyak jumlah adalah jumlah yang kelompok ini 186, dan jumlah ini Ruben dan Dan jumlahnya relatif hampir sama. Tapi yang paling sedikit jumlahnya adalah dari Efraim dan kawan-kawan. Nah, dari itu kita melihat untuk memahaminya secara, coba dibikin visualisasi dari klik video ini, kita memahami seperti bagaimana kita saat itu berdiri puncak gunung menyaksikan camp dari orang percaya saat itu. Silakan di-on-kan itu ya. Nah, susunan yang terlihat oleh Bileam itu seperti itu, berbentuk salib. Nah, kita di sini
Kau dilihat dari ini katakanlah Bileam melihat dari puncak gubuk ini, dia ke bawah. Di pusatnya ini adalah, yang paling kecil ini adalah kemah pertemuan, dan 4 penjuru ini adalah dari suku Lewi. Jadi suku Lewi tidak dihitung dalam jumlah itu, tapi mereka berkemah di sini untuk keliling di kemah pertemuan. Tugasnya adalah melayani di kemah pertemuan. Nah, di sini di timur yang paling pertama ada di sini adalah Yehuda, jumlah yang paling banyak, ditambah dengan Isakar, ditambah Zebulon, jumlahnya di situ tadi 180-an yang paling panjang posisinya. Yang kedua ini Ruben, Simeon dan Gad, jumlahnya hanya 151 tadi, itu menghadap selatan. Kalau gitu yang utara di sini Dan, jumlahnya hanya 108 dan paling pendek posisinya, yang sama panjang dengan yang sebelah sini sama dengan Ruben. Dan yang di barat Efraim, jumlahnya hanya 108, dan itu bentuknya dilihat dari atas itu seperti ini. Jadi ada makna di balik itu. Sebenarnya apakah formasi ini yang penting? Penting, tetapi yang terpenting di sini adalah di tengah-tengah ini ada satu peristiwa di mana ada kemah pertemuan dengan kehadiran Tuhan yang dikatakan pada waktu siang dia hadir dengan tiang awan, pada malam dia hadir dengan tiang api. Sehingga kita tahu di padang gurun ini adalah satu kondisi iklim yang begitu panas, begitu menyengat, tetapi dengan kehadiran tiang awan mereka tidak merasakan panas itu. Dan pada malam suasana di padang gurun begitu dingin, tetapi dengan kehadiran Tuhan dengan tiang api, kemah ini, bangsa Israel ini terpelihara dengan baik. Sehingga ini sesuatu hal yang luar biasa. Tapi di balik itu maknanya apa? Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah Bileam melihat formasi itu dan dikatakan susunannya sangat luar biasa dan dia dipenuhi roh, terus dia mengatakan ada satu ujaran yang disampaikan di sini dalam Bilangan pasal 23 ayat 21 dikatakan, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorai karena raja di antara mereka. Dari kata tidak ada ditengok kepincangan, kepincangan dalam bahasa, kalau tidak dalam King James Version itu kata iniquity, artinya kesalahan. Coba kita sini mencoba kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak dilihat kesukaran. Dari kata perverseness, artinya kesesatan atau kejahatan. Pertanyaannya sekarang secara simpel, apa betul waktu Bileam dengan sudut pandang dari mata pandang Tuhan, dia melihat kepada kemah bangsa Israel di situ, bahwa dia tidak melihat ada kejahatan, ada kesesatan yang terjadi pada bangsa itu? Apa benar? Bangsa yang waktu itu jumlah kurang lebih jutaan orang Israel, apa mereka semuanya hidup baik, hidup benar? Nah, pertanyaan, kenapa Bapa atau Tuhan kita melihat bahwa dia tidak melihat ada kejahatan dan kesesatan di tengah-tengah bangsa Israel itu? Kuncinya itu letak pada kemah pertemuan itu. Karena dia tahu bangsa Israel, Tuhan berikan satu jalan keluar, bahwa untuk segala dosa pelanggaran bangsa Israel, Tuhan katakan dia tidak akan mengingatkannya lagi dan Tuhan akan melupakannya dengan apa? Yaitu dengan adanya korban. Jadi setiap hari bangsa Israel akan mempersembahkan korban bakaran berupa domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat, yang tidak bernoda pada pagi hari jam 9 dan pada sore jam 3. Mereka akan setiap hari mengorbankan korban bakaran itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk korban sementara untuk menutupi bangsa dan pelanggaran dari bangsa Israel. Bukan itu saja, setiap tahun mereka akan mempersembahkan namanya korban Paskah. Dan juga mereka akan mengadakan korban hari perdamaian. Kenapa? Kalau hari perdamaian itu mereka mempersembahkan korban yang dilakukan oleh imam besar agung bangsa Israel. Itu semua dosa pelanggaran bangsa Israel semua ditutupi dengan korban itu. Sehingga 1 tahun ke depan mereka ditutupi dan dianggap bahwa segala dosa pelanggaran mereka tidak dilihat Tuhan, karena ada digantikan oleh korban bakaran domba atau kambing atau lembu yang dipersembahkan itu sebagai pengganti bangsa Israel. Sehingga demikian Tuhan melihat bahwa yang dilihat bukan bangsa Israelnya, tetapi korban yang telah dipersembahkan untuk menggantikan atau menutupi kesalahan pelanggaran bangsa Israel. Nah, itu adalah satu wujud, satu bayangan yang akan menjadi satu kenyataan waktu direalisasi pada saat
Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu, nanti kita lihat ini, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib, sesungguhnya dia menanggung segala dosa pelanggaran kita dan ketidaklayakan kita di tubuhnya, yang seharusnya kita diampuni, tetapi dia yang dihukum, bukannya kita. Dan Tuhan melihat bahwa yang dihukum itu Tuhan Yesus. Saat ini Bapa melihat kita sebagai orang percaya umatnya. Dia bukan melihat pada perbuatan kita, ya, kekuatan kita, tetapi dia melihat bagaimana ketaatan Yesus telah mengorbankan tubuhnya. Karena kita tahu Tuhan katakan orang yang digantung di kayu salib itu, kalau orang Tionghoa bilang itu pan tian tiao ya, kalau Teochew itu po ti tiao. Di bumi ditolak, di langit juga ditolak. Di antara itu adalah orang terkutuk. Dan itu Tuhan Yesus kita baca dalam Galatia pasal 3 ayat 13 katakan, Kristus telah menebus kita. Jadi bukan semua orang, tetapi kita orang percaya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kita terus bertanya, kutuk hukum Taurat itu apa? Nah, untuk memahami ayat sebelumnya sudah dijelaskan, karena semua orang, jadi tidak terkecuali semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Maksudnya apa? Kalau kita semua manusia di dunia ini, kalau kita tanya, kalau kamu sekiranya masuk ke surga, kira-kira alasanmu apa engkau bisa memberikan jawaban kamu layak masuk surga? Mereka mengatakan, ya karena saya orangnya baik, suami yang baik, kepala keluarga yang baik, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak ini, tidak itu, sehingga semua fokus kepada kehebatan dia. Sebuah perbuatan dia dan kesempurnaan dia di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi hukum Taurat adalah suatu hukum yang intinya di 10 perintah Allah itu, bahwa semua manusia harus melakukan hukum itu dengan sempurna. Tidak boleh meleset satupun. Pada saat kita meleset satu, kita meleset semua. Itulah prinsip Tuhan dan dipertegas oleh Yakobus pasal 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sehingga kalau kita mencoba untuk mencari kebenaran dengan taat, untuk melakukan perintah Tuhan berdasarkan kekuatan dan kehebatan kita, semua gagal. Dan itulah tujuannya kenapa Tuhan Yesus datang di kayu salib, yang sebagai gambaran dari korban yang dipersembahkan di mezbah persembahan di tengah-tengah salib. Di situ Tuhan Yesus dikorbankan, dan itulah menggambarkan prinsip yang sama dialami bangsa Israel. Itu juga menjadi kita orang percaya prinsip itu, yaitu bahwa Tuhan tidak melihat kita berdosa, bersalah, bercacat, tapi Tuhan melihat Yesus Kristus sebagai penebus kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan bukan lagi berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan ketaatan kita, tetapi dengan satu, yaitu kita percaya pada Yesus Kristus yang telah mati sehingga kita telah dibenarkan. Artinya posisi kita saat ini, posisi atau kedudukan kita, semua orang percaya adalah orang benar. Walaupun dalam kehidupan sehari belum sempurna, sana sini masih ada potensi berbuat salah, masih di situ pelanggaran, tetapi di hadapan Tuhan kita semua kedudukannya orang benar. Kalau kita memahami itu, kita diberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita di manusia ini cenderung begini. Dikatakan dalam ayat ini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Saya tanya sekarang, kita percaya enggak bahwa semua kita adalah orang berdosa karena dosa Adam? Semua percaya? Begitu gampang kita percaya? Oh, saya yakin, karena memang Adam berdosa, kita keturunannya, kita berdosa. Secara iman tanpa apa kita dasar itu yakin, itu seperti itu kita yakini. Tanpa kita misalnya sekarang bapak leluhur kita Adam berbuat dosa, kita orang percaya hari ini tidak berbuat dosa, tapi otomatis kita terserap sebagai orang yang berdosa. Itu namanya dosa awal. Kita bisa percaya dengan gampang. Tetapi demikian juga pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar, itu sulit dipercaya orang. Ketaatan Yesus Kristus di kayu salib yang mati bagi kita, karena ketaatan satu orang ini, Adam yang terakhir, semua yang orang percaya itu dibenarkan. Tetapi masalahnya orang percaya kadang sulit percaya. Namanya orang percaya tapi sulit percaya. Masa sih tidak perlu perbuatan saya? Masa sih tidak perlu ketaatan saya?
Masa tidak perlu keterlibatan saya? Firman Tuhan mengatakan yang penting adalah engkau percaya, engkau akan sanggup mentaati perintah Tuhan itu dengan sendirinya. Karena itu ditulis dalam roh atau dalam loh hati kita, bukan lagi ditulis sebagai satu hukum yang menjadi legalitas. Karena kita tahu bahwa kalau manusia diperintahkan untuk jangan dan tidak melakukan sesuatu, yang terjadi adalah pasti dia melakukannya. Itu adalah hukum Taurat merangsang tubuh kita, kedagingan kita untuk melakukannya. Tapi pada saat kita menyadari bahwa karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita, semua orang percaya menjadi orang benar. Semua orang percaya, maka disebut kata kita. Selanjutnya konsekuensi dari itu dalam Mazmur pasal 5 ayat 12 katakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, kita semua orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kita baca ya, ini kan persis seperti bagaimana bangsa Israel berkemah di padang gurun. Dia benar di hadapan Tuhan dan dia dipagari seperti perisai, sehingga orang lain melihat, orang yang tidak percaya melihat kepada mereka, atau Tuhan memandang kepada mereka, mereka adalah orang benar karena ada korban bakaran. Dan kalau kita saat ini di hadapan Tuhan juga sebagai orang benar, karena Kristus telah mati bagi kita dan menggantikan kita. Nah, sekarang kita mau bicara jadi satu sisi kita simpulkan bahwa orang percaya tidak bisa dikutuk, karena apa yang sudah diberkati tidak bisa dibatalkan. Karena kita percaya pada Yesus Kristus, semua kutuk telah ditanggung dan kita sekarang diberkati. Jadi permasalahannya adalah setan tidak bisa mengutuk kita, tapi yang bisa mengutuk kita adalah kita sendiri dan sesama kita. Itu masih ada kelemahan itu. Kita masih bisa mengutuk diri sendiri, sesama bisa saling mengutuki. Tapi kalau orang di luar itu kuasa gelap tidak bisa mengutuk kita. Nah, untuk memahami kutuk kita lihat bagaimana dalam Matius pasal 21 ayat 19 dikatakan, dekat jalan itu Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Konteks atau judul dari perikop ini adalah Yesus mengutuk pohon ara. Di sini kita ada melihat kata kutuk. Ada Tuhan katakan, aku mengutuk engkau tidak berbuah lagi. Kan tidak. Tapi Tuhan mengatakan, engkau tidak akan berbuah lagi. Jadi yang dipakai adalah bahasa negatif. Bahasa negatif, bahasa kebalikan dari sesuatu yang baik, itu sifatnya adalah kutuk. Kita lihat di sini. Dalam Efesus pasal 4 ayat 9 dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata kotor ini kita selalu panggil, itu mungkin kata-kata jorok, ya, kata-kata yang agak vulgar, ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah kata-kata yang baik yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Itu ada kata-kata berkat. Yang dimaksudnya kasih karunia bagaimana? Contoh begini, kita manusia dikatakan tadi, kita memuji Tuhan karena Tuhan patut dipuji dan layak disembah. Artinya, apapun kondisi kita sebagai orang percaya, apa kita lagi susah, lagi senang, lagi berduka, lagi bersukacita, tidak menjadi patokan Tuhan menjadi tidak layak disembah. Dia tetap layak disembah apapun kondisi kita. Itulah sebut dengan Tuhan yang patut atau layak disembah. Sebaliknya kalau kata kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima, tapi kita menerimanya. Contohnya begini, firman Tuhan katakan, kalau kita memberikan statement, perkataan kepada istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, sesama kita, pendeta kita, dimanapun kita berada, itu kata-kata harusnya kata-kata yang membangun, yang itu kalau yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beroleh kasih karunia artinya sesuatu yang dia perbuat sebenarnya kalau dinilai secara logika memang tidak layak dia lakukan, dan yang patut kita lakukan adalah kita memarahinya. Misalnya kalau anak kita melakukan satu kesalahan, selalu orang mengatakan engkau bodoh. Berarti sebenarnya kita mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang adanya, atau justru kita saat itu sedang menarik anak itu turun ke bawah. Kita menjelekkan, mencemooh, dan nilai yang kita sampaikan itu adalah sifatnya bukan kasih karunia.
Karena membentuk yang menerima perkataan itu menjadi down, menjadi kecewa. Nah, harusnya menjadi kata kasih karunia adalah kata yang diberikan nilainya di atas kondisi sebenarnya. Sebenarnya dia tidak layak mengatakan menerima itu karena kondisinya memang jelek, tapi kita harus mengatakan sesuatu yang baik di atas nilai itu, sehingga dengan demikian suatu hari anak ini akan bertumbuh makin mengejar nilai yang baik itu. Itulah kata-kata kasih karunia, bukan kata-kata yang sifatnya penghakiman, sifatnya hinaan, sifatnya emosional. Dan tidak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia apalagi makin makan usia, kita merasa ini tidak benar, dan kita selalu mengatakannya, kaulah selamanya seperti itu, seperti itulah kamu apa adanya. Dan itu sifatnya, Tuhan katakan itu bukan kata yang membangun, dan itu sifatnya adalah satu kutukan, dan itu akan menimbulkan kegetiran atau satu emosi yang tidak baik yang menerimanya. Sehingga demikian, coba kita bayangkan, kita punya menantu nih, kita punya anak, ya, di depan orang lain, di belakang anak kita memuji anak kita. Kalau anak kita sampai mendengarnya, pasti semangatnya ditimbulkan, atau dibangkitkan. Tetapi kita di belakang anak kita, menantu kita, orang suami kita, istri kita mengatakan kejelekannya. Kalau sampai itu didengar oleh istri kita, suami kita, menantu kita, anak kita, atau saudara kita, bagaimana responnya? Pasti dia akan timbul kegetiran, dan itu sifatnya adalah satu kutukan, dan itu akan membawa akibat yang tidak baik, menjadi hubungan tidak baik. Sehingga demikian sesama kita saling mengutuki. Firman mengatakan dari mulut yang satu kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama kita juga mencoba akhirnya mengutuki sesama kita tanpa kita sadari. Kasus ini mungkin kita bisa lihat bagaimana kalau kita pernah melakukan pengutukan yang tidak kita sadari, dan perlu kita benahi. Contohnya seperti ini. Kita masih ingat bagaimana waktu Petrus saat Tuhan Yesus dihakimi oleh Mahkamah Agama dan juga oleh Pilatus dan waktu itu dari imam besar. Petrus ikut dari jauh, membantu itu dia ditanya oleh pembantu dari imam besar itu, dikatakan seorang wanita katakan, engkau kan salah satu dari muridnya. Petrus mengatakan, saya tidak mengenal dia. Yang kedua dibilang lagi, benar kamu adalah orang Nazaret, orang Galilea, salah satu muridnya. Dia katakan, saya tidak mengenal dia. Yang paling puncak dia katakan, Petrus katakan apa? Sambil mengutuk dia dan bersumpah, dia katakan bahwa dia tidak mengenal Yesus itu siapa. Bayangkan, itu satu perkataan kita anggap simpel, sebagai orang percaya ya sudah, dia pernah katakan. Tetapi setelah Tuhan Yesus bangkit, waktu Tuhan Yesus menjumpai mereka di Danau Galilea, setelah Tuhan menyediakan makanan untuk mereka, setelah itu Tuhan berkata kepada Petrus, yang kita masih ingat, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yang kita bawa sampai 3 kali ditanya, dan yang Tuhan inginkan adalah supaya Petrus menyadari bahwa kutukan yang pernah dia sampaikan perlu diubah perkataannya dengan kata-kata positif. Kenapa? Waktu dia mengatakan dia tidak mengenal, saat itu Tuhan menuntun dia sampai pada dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jadi arah pembicaraan dari tadinya mengutuki, sekarang menjadi berkat dan statement yang kuat bahwa dia mengasihi. Sehingga demikian itu perlu diselesaikan, sehingga bukan saja karena dia sudah mengutuk, sudah seperti itu dianggap selesai, tapi Tuhan memberikan contoh bahwa itu perlu diselesaikan, dan itu perlu disadari. Sebagai orang percaya, jangan saling mengutuk. Walaupun itu mungkin tidak timbul dari niat hati kita, mungkin kita berniat baik, tapi tanpa kita sadari, kita melakukannya, dan itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Mungkin singkat firman Tuhan pada pagi ini, tapi kita akan akhiri dengan satu contoh pengakuan atau satu cara penulisan saya yang tidak benar, dan itu malah menimbulkan satu hal yang bisa menjadi bahan tertawaan. Ini saya ada baca terakhir ini, gimana coba saya sampaikan juga. Ini ada satu kesaksian, ada satu desa kecil yang lagi bertumbuh pesat di situ, dan di situ ada seorang romo yang melayani jemaatnya sudah 40 tahun. Dan dia kemudian mengatakan, mengumpulkan kepala desa dan perangkat desa, mengatakan, saya mau mengundurkan diri, tidak lagi mau melayani di tempat ini. Mereka bertanya, kenapa? Karena selama 40 tahun ini saya gagal memimpin jemaat ini. Kenapa? Dalam era-era saat ini, setiap hari saya menerima pengakuan dosa tentang mereka jatuh dalam perselingkuhan. Jadi dianggap saya gagal untuk itu. Akhirnya
Pak Kepala Desa dan para aparat desa bersepakat, udah kalau gitu kita ganti saja. Kata perselingkuhan kita ganti dengan kata jatuh di got. Supaya Pak Romo ini, Pak Pastor ini tidak pindah dari kampung kita. Ya, sepakatlah mereka. Akhirnya mulailah sejak hari itu banyak jemaat yang datang mengaku dosa, selalu mengatakan, Pak Pastor, saya mengaku dosa, saya telah jatuh di got. Dan itu akhirnya perselingkuhan pengakuan tidak ada, yang ada pengakuan jatuh di got. Akhirnya justru Pak Pastor makin marah. Dia langsung bilang, kurang ajar ya Pak Kepala Desa ini. Uang pembangunan desa diapakan? Korupsi benar, sampai jalan-jalan di desa hancur begitu sehingga jemaat kampung ini pada jatuh di got. Marah dia kan, dipanggillah Kepala Desa ke situ. Kemana kan uang pembangunan ini sehingga kau tidak perhatikan pembangunan kampung ini? Dibilang ada apa Pak Pastor? Dibilang jemaat kita banyak datang semua mengatakan mereka jatuh di got. Jadi apa yang kau perbuat dengan kampung ini dengan uang desa itu? Mendengar itu Kepala Desa tertawa terbahak-bahak karena dia tahu bahwa Pak Pastor ini ketipu salah. Tapi Pastor akhirnya menjawab gitu. Makin marah lah Pak Pastor. Pastor bilang gitu. Tahu nggak? Dalam minggu ini istrimu sudah datang ke sini mengaku jatuh di got 5 kali. Langsung pingsan Kepala Desa itu. Sehingga kita lihat pengakuan dosa yang salah yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi penyelesaian yang benar adalah bahwa kita memahami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menggantikan kita, segala kutuk dosa pelanggaran kita telah ditebusnya. Dan setelah ditebus bukan itu saja, tapi dia memberikan kekuatan kepada kita, yaitu dengan cara pertama, dia memandang kita adalah orang-orang benar. Dan sebagai orang benar kita diberkati, kita diproteksi, kita sediakan jalan keluar, terobosan apapun jadi pergumulan kita, Tuhan telah menyediakan jalan bagi kita. Masih kita ingat bagaimana Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kalau didoakan. Dan kita semua sini adalah orang percaya. Memang saat ini mungkin kita masih di tengah-tengah pergumulan, masih dalam permasalahan dan tantangan hidup yang begitu berat saat ini. Tapi percayalah, apapun juga mungkin yang sakit, menderita sakit penyakit seperti apapun, sesungguhnya semua juga telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib dengan tubuhnya yang terpecah. Dia telah menanggung segala sakit dan kelemahan kita. Kalau kita mengimani seperti ini, kita memahami makna salib yang sesungguhnya seperti itu. Sehingga orang mau mengatakan salib jin kafir, ya kita bisa memaklumi karena dia tidak memahami kebenaran. Tapi tugas kita adalah menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Yang terlebih penting sebagai orang percaya memahami ini, kita menikmati kuasa salib Kristus dalam kehidupan kita. Dengan demikian membuat iman kita makin hari makin mantap di hadapan Tuhan. Kiranya renungan singkat pada pagi ini boleh membuat kita teguh di hadapan Tuhan dan kita makin menghargai karya Kristus yang telah selesai di kayu salib bagi kita. Karena itu adalah satu kasih karunia yang tidak layak kita terima, tapi kita diberikan. Dan kalau kita menerimanya, itu adalah satu langkah yang benar dan dimulai dengan percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Bapa pencipta langit bumi dan seisinya, Engkau rela memberikan putramu satu-satunya yang Engkau kasihi untuk mati kami, dan Dia setia sampai kematiannya yang tragis, yang seharusnya kamilah yang digantung di kayu salib karena segala dosa pelanggaran kami, segala ketidaklayakan kami, tetapi Yesus rela menggantikan kami. Sehingga saat ini pada saat kami menghadap Bapa, kami bawa dengan darah Yesus, dengan nama Yesus, karena kami ada anak-Mu yang tahu kebenarkan, yang tahu Kau tebus. Sehingga proteksi, perlindungan, penyediaan, provisi, dan semua terobosan dalam kehidupan ini telah Kau sediakan bagi kami. Sehingga dengan demikian kami mengucap syukur dan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.